Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya James M. Panjaitan dari kelas 5B dengan NPM 19351074. Di sini saya akan menjelaskan laporan hasil praktikum saya yaitu tentang tugas pertemuan 5 dan 6. Baiklah, langsung saja kita masuk ke laporan tugas yang pertama, yaitu tugas 5. Nah, kita masuk kepada yang pertama, itu A. Basis style React Native komponen. Nah, di dalam ini ada dimensi serta background seperti yang nampak di layar, yaitu ada codingannya, dan yang terakhir outputnya seperti ini. Nah, lalu B, di dalamnya ada color, yaitu untuk memberikan color atau nuansa gambar atau warna, dan outputnya seperti ini jika kita telah memberikan color atau warnanya. Lalu ada margin atau untuk mengatur ukuran besar huruf atau teks dalam codingan dengan output seperti ini juga. Lalu ada padding dan outputnya seperti ini. Kemudian ada font size dengan output seperti ini. Nah, yang selanjutnya yaitu memahami basic layouting dengan menggunakan flexbox, dan codingannya seperti ini, dari import React komponen sampai ekspor default materi flexbox. Nah, dengan outputnya seperti ini, ada warna merah, kuning, ungu, dan biru. Yang ketiga yaitu memahami ekspor dan import di komponen React Native. Berikut contoh ekspor di React Native seperti yang digambar di layar, dan contoh import di React Native. Selanjutnya ada memahami konsep position di dalam komponen React Native. Codingannya seperti ini, itu import React from React sehingga mengatur ekspor default-nya. Lalu dengan output seperti ini, itu keranjang belanja Anda. Selanjutnya merapikan project React Native dengan struktur yang mudah dibaca dan dikembangkan. Kita dapat merapikan project kita dan menggabungkan beberapa file agar mudah dibaca dikembangkan melalui yang namanya estes yang berisi folder image, icon, lalu file text berisi folder flexbox sampai sampel komponen. Di dalam sampel komponen terdapat folder index.js. Selanjutnya memahami siklus hidup lifestyle atau fungsional komponen. Nah, sebelum lanjut ke urutan lifestyle aktif pada Android, kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari activity itu sendiri. Jika diibaratkan dengan web, activity pada Android sama saja dengan page atau halaman. Uniknya, activity atau aktivitas pada Android memiliki yang namanya life cycle atau siklus hidup. Siklus hidup pada Android merupakan tahap-tahapan yang dilalui sebuah activity melalui dari awal hingga akhir, dijalankan dengan activity dihancurkan atau di-destroy. Yang selanjutnya terakhir yaitu memahami siklus hidup atau lifestyle kelas komponen. Nah, lifestyle komponen kelas React Native itu terdiri dari initialization, mounting, updating, serta unmount. Nah, kita masuk ke tugas pertemuan 6, yaitu dimulai dari aplikasi statis dan aplikasi dinamis. Apa itu aplikasi statis? Aplikasi statis adalah aplikasi yang digunakan secara offline karena aplikasinya tidak diubah-ubah secara datanya. Sedangkan aplikasi dinamis adalah aplikasi yang dibuat untuk digunakan secara online dan datanya bisa diubah-ubah sesuai dengan yang dikirimkan oleh server. Selanjutnya, bagaimana konsep aplikasi dinamis itu bekerja? Data yang dikirimkan oleh pengguna akan disimpan oleh server, dan ketika data tersebut dibutuhkan kembali, data akan kembali dipanggil oleh server dan dikirimkan kembali kepada pengguna yang tersebut. Nah, berikut referensi fake API atau dumpy API online. Ada JSON placeholder, recursion, fake JSON, dan mockly.io. Nah, yang selanjutnya adalah HTTP method atau HTTP request. Digunakan untuk mengirim data ke server dan digunakan untuk menambah data. Metode getRead digunakan untuk mengambil data dari server, dan sedangkan metode put atau update digunakan untuk menambah data atau mengganti data dengan yang baru. Nah, di sini ada penggunaan Postman untuk API testing dengan gambar seperti ini. Di sini membuat name airpost job leader.
Selanjutnya seperti ini. Nah, kita bisa mengimplementasi pemanggilan API di aplikasi React Native dengan Vanilla JS. Seperti codingan yang tampak di samping. Lalu kita bisa mengcall API dengan third party dan instalasi Axios. Ini codingannya. Lalu membuat fake API di local dan instalasi JSON server. Nah, ini proses instalasi JSON servernya dengan codingan seperti di layar. Dan menyiapkan UI komponen untuk implementasi proses CRUD. Nah, codingannya seperti di layar juga. Situ dari import React Native from React hingga export default localhost dari local API. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat malam dan sampai jumpa.